Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu dalam 30 hari ke depan? Simak video ini agar kamu bisa mengantisipasinya. Tidak masalah kapan kamu menontonnya, energinya tidak terbatas oleh waktu. Di sini saya mengajak kita semua untuk bertanggung jawab atas aksi dan reaksi yang kita lakukan saat berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, responsibility and accountability. Dan karena ini merupakan bacaan umum untuk energi kolektif, maka bisa jadi yang saya baca adalah situasi orang lain yang dekat dengan kamu. Di mana itu berarti energinya terbalik atau vice versa. With that being said, let's get started. Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. 3 kartu di sini adalah situasi kamu. Kamu mendapatkan Six of Cups, Five of Pentacles, dan Ten of Pentacles. Kayaknya nih dalam 30 hari ke depan, kamu akan banyak bernostalgia. Kamu akan banyak melihat ke belakang, mengingat-ingat apa yang sudah kamu lewati, yang sudah kamu lalui, yang sudah kamu lakukan untuk bisa mencapai keadaan kamu yang sekarang. Dimana yang sekarang ini, yang saya rasakan adalah Ten of Pentacles. Jadi, Six of Cups nih melihat kepada Five of Pentacles. Kamu bernostalgia kepada masa-masa sulit kamu misalnya. Kepada masa-masa sendiri kamu. Kepada masa-masa kamu merasa kesepian. Atau nggak punya uang, atau nggak punya pekerjaan, atau nggak punya sesuatu yang bisa kamu banggakan. Jadi di sini yang saya rasakan adalah energi nostalgia itu bukan sesuatu yang buruk, bukan energi yang kamu melihat ke belakang, kamu kesel gitu loh. Kamu ngelihat ke belakang, kamu menyesal atau benci. Saya nggak ngerasa itu. Yang saya rasakan adalah kamu melihat ke belakang dan kamu melihatnya dengan kebanggaan. Gila, I've come a long way. Gue udah jalan sejauh ini. Setahun yang lalu misalnya. Setahun yang lalu tuh gue lagi abis-abisan banget. Atau gue setahun yang lalu tuh lagi gila-gilaan banget. Mencoba ini itu gak ada yang berhasil, gagal terus. Sekarang, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Gue udah... paling tidak kalau belum jadi milioner, paling tidak gue udah kehidupan gue udah mulai stabil. Karena dengan Ten of Pentacles kan ini adalah, bisa dibilang ini adalah sangat-sangat berkecukupan. Tapi kalau misalnya kamu belum merasa mencapai target yang kamu harapkan dari diri kamu, nggak masalah. Yang penting udah 2 kali lipat daripada sebelumnya gitu loh. Karena Five of Pentacles ini setengahnya 10 kan, 5 setengahnya 10. Jadi benar-benar kalau kamu melihat ke belakang, sekarang nih kamu udah benar-benar 2 kali lipat lah daripada yang sebelumnya. 2 kali lipat lebih baik tentunya. Jadi itu yang saya rasakan dengan adanya energi Six of Cups ini sebagai kartu pertama yang keluar. Kamu bernostalgia, kamu melihat ke belakang. Dan kamu melihat ke belakang tuh dengan kebanggaan karena apa yang sudah kamu capai hingga saat ini. Oke? Dan ini nggak harus berhubungan dengan uang atau dengan materi aja, tapi juga berhubungan dengan diri kamu sendiri. Jadi nilai-nilai yang kamu pegang dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin sebelumnya mungkin kamu misalnya menganggap uang kan bisa dicari, udah deh pakai dulu yang sekarang. Jadi boros misalnya. Sekarang saat kamu menonton video ini kamu mungkin udah merasa gue harus hati-hati nih sama uang, gue harus lebih pintar nih memanage uang. Kayak gitu. Jadi contohnya tuh nggak harus sesuatu yang berupa materi yang bisa kamu kumpulkan, tapi juga nilai-nilai yang kamu pegang dalam kehidupan kamu tuh ada gradasi naiknya gitu loh, naik ke tingkat yang lebih baik lagi. Oke? So, selanjutnya adalah 3 kartu. 3 kartu di sini adalah klarifikasinya. Kamu mendapatkan part of fortune dengan kata kunci increase, menaikkan, meningkatkan. Temperance dan Ace of Swords. Jadi, di sini nih, dengan 3 kartu ini, kalau misalnya kamu belum sampai di energi Ten of Pentacles, kamu belum bernostalgia dengan hal-hal yang baik, merasa bangga, karena yang saya rasakan adalah mungkin kamu masih dalam energi ini. Masih dalam energi berusaha meningkatkan pemasukan kamu dalam hal keuangan. Kamu berusaha untuk
menyatukan perbedaan-perbedaan di dalam diri kamu sendiri. Jadi kontradiksi-kontradiksi, nilai-nilai yang kamu pegang selama ini dengan nilai-nilai baru yang kamu serap sekarang, lagi kamu integrasikan, lagi kamu campur adukan gitu loh. Jadi supaya bisa menjadi kamu yang baru. Jadi yang lama kalau nggak sesuai lagi kamu buang, tapi kalau masih bagus kamu akan pegang, kamu akan campur dengan yang baru, nilai-nilai baru yang kamu dapatkan dari dunia sekitar kamu. Dan tentunya kita sebagai manusia harus bisa terus terbuka kan dengan apa yang terjadi di luar sana untuk kita. Misalnya tadinya kamu berpikir bahwa, misalnya nih contoh, tadinya kamu berpikir bahwa berselingkuh itu, kalau misalnya seseorang selingkuh dari pasangannya, itu harus yang apa ya, misalnya contohnya nih kayak buat kamu selingkuh tuh secara emosi aja, kalau secara emosi pasangan kamu, secara perasaan pasangan kamu terbuka dengan orang lain, buat kamu itu udah selingkuh. Tapi itu dulu, tapi sekarang kamu nggak masalah. Semua orang wajar kok kalau punya temen di luar dari pasangannya. Jadi sekarang kamu benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai baru yang kamu dapatkan itu, yang kamu pelajari itu, sesuai dengan perkembangan jiwa kamu. Jadi kayak gitu contohnya. Jadi yang tadinya mungkin kamu sangat-sangat tertutup, kamu sangat-sangat strict pada peraturan. Pokoknya enggak, pokoknya kalau lo ngobrol sama cowok lain, sama cewek lain, artinya lo udah selingkuh. Sekarang kamu udah mulai lumer, udah mulai legowo lah, udah mulai, enggak lah, gue percaya kok sama pasangan gue. Kalau dia ngobrol sama orang lain ya nggak apa-apa, toh mereka teman, toh mereka cuma kenalan, cuma temenan. Jadi nggak apa-apa pasangan gue punya banyak teman, kayak gitu loh. Jadi sekarang kamu mencoba membuang yang udah outdated, udah nggak ada gunanya lagi. Yang bagus-bagus masih kamu campur, dan yang baru, yang bagus-bagus, yang baru yang kamu dapatkan dari pengalaman kamu campur lagi. Jadi dengan energi temperance ini ada energi mix and match gitu loh, agar supaya keluarlah sesuatu yang baru dari diri kamu. Ace of Swords ini, keluarlah kebenaran yang baru, yaitu diri kamu sekarang nih, yang udah lebih tercerahkan. Karena Ace of Swords kan adalah energi kebenaran kan, kebenarannya diri kamu sendiri. Jadi di sini kartu increase di sini, peningkatan ini adalah peningkatan dari dalam hal mindset, hal pikiran kita. Makanya yang tadi saya bilang, ini bukan berarti kamu udah mencapai, nggak harus kamu udah mencapai target kamu dalam dunia ini, dalam diri ini, dalam hidup ini. Misalnya kamu pengen jadi miliuner, nggak harus seperti itu, tapi lebih kepada mungkin di setahun sebelum ini atau tahun-tahun sebelumnya kamu tuh sangat-sangat insecure, kamu sangat-sangat nggak percaya diri. Tapi sekarang kamu ngerasa, gue udah nyaman kok dengan diri gue sendiri, karena gue udah tahu kebenarannya tentang diri gue. Gue udah melakukan mix and match sebelumnya, dan sekarang pencerahan gue meningkat. Makanya kamu bisa melihat ke belakang, bernostalgia, melihat diri kamu yang sebelumnya dengan perasaan kasih sayang bahwa I didn't know better before. Saya nggak tahu yang terbaik sebelumnya, tapi sekarang gue udah tahu. Gue nggak tahu, gue sebelumnya masih bodoh banget, masih bego, tapi sekarang gue udah tahu yang sebenarnya. Kayak gitu loh. Jadi energinya nih seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang nggak harus material, nggak harus materi atau sesuatu yang bisa kamu kumpulkan, kamu pegang, tapi juga sesuatu yang ada hubungannya dengan jalan pikiran kamu atau bagaimana kamu merasa sebagai diri yang nyaman, sebagai seseorang yang secure, yang aman dan nyaman. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu saran untuk kamu dari Oracle. Kamu mendapatkan eternal love. Eternal love kan cinta yang tidak berakhir. Jadi terus-terusan. Cintanya tuh nggak habis-habis lah. Happiness, harmony, fulfillment. Kebahagiaan, harmoni, dan fulfillment tuh terpuaskan, terpenuhi. Di sini yang saya rasakan ini adalah kamu kepada diri kamu sendiri. Jadi benar-benar kamu feel good about yourself. Kamu merasa senang dengan diri kamu sendiri. Udah, pokoknya
udah menerima pelajaran dari sebelumnya dan sekarang kamu bisa maju jalan dengan lebih percaya diri. Karena Ace of Swords juga adalah energi yang percaya diri. Gue yakin dengan kebenaran gue, kayak gitu loh. Dan eternal love di sini, cinta yang tidak putus-putus ini akan terus diuji, akan terus ada cobaan lah. Karena ya seperti orang pacaran aja kan. Kamu pacaran dengan seseorang pastinya akan terus ada cobaannya, ada ujiannya dari luar hubungan kalian atau mungkin dari kalian masing-masing. Begitu pula juga cinta dengan diri kita sendiri, kita terus akan dicoba, akan diuji. Misalnya kita tadinya mungkin people pleaser, kita mungkin seseorang yang pokoknya berusaha untuk membuat orang lain tuh happy terus, bahagia terus, tapi dengan mengorbankan diri kita sendiri. Begitu kita udah mencapai eternal love, kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak mau lagi lah begitu. Nggak mau lagi lah menjadi seseorang yang people pleaser. Dan cobaannya tentunya adalah kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan terus mencoba kamu untuk assert your boundary. Jadi untuk berusaha melewati batas-batas yang udah kamu tentukan gitu loh. Jadi kalau misalnya batas tersebut terlewati, artinya kamu akan balik lagi ke energi kamu yang lama, yaitu people pleaser. Jadi di sini yang saya rasakan nih, ada energi harus terus di-maintain. Cinta kamu terhadap diri kamu sendiri tuh harus terus di-maintain, harus terus ditingkatkan. Balik lagi, increase kan, peningkatan. Jangan sampai mandek, jangan sampai berhenti. Jadi mencintai diri kita sendiri bukan berarti kita tidak mengambil tanggung jawab terhadap interaksi kita dengan orang lain. Karena kalau begitu artinya ya kamu cuma mencintai diri kamu sendiri, artinya kamu narsis gitu loh. Ya udah, cinta sama diri kamu sendiri. Bukan, tapi lebih kepada bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, tapi juga kamu mencintai orang lain dan memastikan bahwa orang lain tidak melewati batas yang sudah kamu tentukan. Jadi kalau misalnya kamu udah bilang sama seseorang, hey, gue gak suka ditelepon di atas jam 10 malam. Tapi itu orang terus menelpon jam 10 malam. Kalau kamu gak terus-menerus mengingatkan mengenai batas kamu, boundary kamu, ya artinya kamu tetap balik lagi ke energi people pleaser kan. Jadi seperti itu yang saya rasakan di sini. Entah kenapa ini keluar. Oke? So, selanjutnya kamu mendapatkan kartu forgiveness, memaafkan, dimaafkan. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Yang artinya, saya paham kok kalau saya menyimpan unek-unek kekesalan, ini hanya memblokir alur cinta dalam kehidupan saya. Jadi di sini, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu di masa lalu. Ya mungkin tadi yang saya bilang, mungkin kamu dulunya people pleaser, selalu berusaha menyenangkan orang lain, tapi ternyata orang lain menyakiti kamu. Maafkan orang-orang tersebut. Maafkan mereka yang pernah menyalahgunakan kebaikan kamu. Maafkan mereka yang pernah menyia-nyiakan kamu. Karena Five of Pentacles kan energi disia-siakan kan. Energi dicuekin, energi nggak digubris gitu loh. Maafkan semuanya. Karena di sini Six of Cups yang tadi saya bilang, kamu melihat ke belakang tuh dengan penuh kebanggaan. Karena kamu sudah mencapai titik ini sekarang. Udah merasa diri kamu nyaman. Udah merasa diri kamu percaya diri. Jadi ada pepatah, bukan pepatah sih, ada seseorang lah, saya lupa siapa, yang bilang kalau kita mau menoleh ke belakang, kalau kita mau bernostalgia ke memori masa lalu, kenangan masa lalu, pastikan kita melihatnya dengan compassion. Pastikan kita melihat masa lalu dengan kasih sayang, dengan forgiveness. Kita memaafkan hal-hal buruk yang pernah terjadi pada diri kita. Jadi di sini dengan keluarnya kartu ini juga, forgiveness ini udah bernostalgia, maafkan, terus kasih sayangi aja mereka semua yang pernah menyalahgunakan kamu. Karena biar gimana mereka punya peran penting juga dalam kehidupan kamu untuk kamu bisa mencapai posisi Ten of Pentacles ini sekarang. Oke? So, good luck Taurus, dan kita jumpa selanjutnya. Jangan lupa ikuti sayembara inspirasi di kolom komunitas channel ini, oke? See you, bye!